Coba tanya, yang pada ngedaki gunung, tujuannya apa sih? Hah? Ya, sunset yang boleh lihat kan? Tapi sebenarnya apa? Tafakur alam. Ya, menikmati ciptaan Tuhan. Lah, bukan. Tahu kan? Saya tahu sebagian besar para pecinta alam yang menikmati alam, gunung, ya, terbit matahari, terbenam matahari, yang mereka cari tahu apa? Mereka cari Tuhan, ya kan? Yang mereka cari adalah Tuhan, Allah Ta'ala, Sang Pencipta. Mereka terharu, menangis melihat keindahan apa? Keindahan ciptaan. Nah, saran saya, wahai para pendaki, ketika kita naik gunung, ya, sholat jangan tinggal. Pesan saya, ini ada hadisnya dari Nabi itu. Kita diingatkan, kamu naik gunung, boleh. Terlepas kamu gembala kambing atau mencari Tuhan, ya, silahkan. Tapi ketika kamu mendaki, ingat, sholat. Terus, ya, adzan dan qomat. Tahu gak kenapa? Setiap itu kan disebut dalam satu riwayat bahwasanya ketika kita memijahkan kaki kita di satu jalan sambil kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan yang kita pijak dalam keadaan berzikir itu dia akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwasanya kita pernah berzikir di situ. Jejak zikir kita di hadapan Allah, jejak kita untuk Allah itu jalan yang kita pijak akan bersaksi di hadapan Allah. Kemudian jalan yang kita pijak itu tuh, ya, dia akan berbangga di atas jalan yang lain. Jalan ini bilang, katanya, hai, jalan sebelah, gitu. Ya, gang 7 nih, gang 8 ngomong nih sama gang 7 nih. Ya, hari ini para perzikir telah memijakkan kakinya di atas saya. Kamu gang 7, udah ada belum para perzikir yang lewat dan memijakkan kakinya di atas kamu? Dia berbangga. Itu bakal dicatat oleh Tuhan. Dan tanah yang kita pijak akan bersaksi. Itu satu. Yang kedua, tahu apa? Nabi pernah bilang dalam satu hadis kepada para penggembala kambing atau unta di padang pasir, apabila kamu sedang berada di padang pasir sendirian, maka hendaknya kamu mengumandangkan adzan dengan suara yang sekeras-kerasnya. Kemudian kamu lakukan sholat. Kata Nabi apa? Maka tidak ada bebatuan, pepohonan yang mendengar suara adzan kamu itu, melainkan dia akan bersaksi di hadapan Allah di hari kiamat untuk kamu. Kesaksian yang membawa kamu ke dalam surga. Dia bersaksi kamu mengumandangkan adzan, kamu menyebutkan nama Allah, kamu meninggikan nama Allah di tempat ini, kamu menunaikan sholat di tempat ini. Kita nih, kalau kita lagi naik gunung, hiking, ya, setiap langkah yang kita langkahkan tuh teman-teman catat. Tahu apa? Kita sambil menelusuri tracksnya itu, kita berzikir kepada Allah. Dalam surat Yasin tuh Allah Ta'ala bilang, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa athar wa kulla syai'in ahsaynahu fi kitabim fi imamin mubin. Kami menghidupkan yang mati dan kami mencatat apa yang mereka sodorkan dari amal perbuatan mereka kepada Allah, wa atharahum, dan kami mencatat jejak-jejak mereka, jejak ibadah mereka, jejak ketaatan mereka, jejak kebaikan mereka, jejak apapun jejak yang kamu jejakkan di dalam kehidupan dunia ini dicatat oleh Allah Ta'ala. Nggak kemana. Nah, ketika kamu masuk ke pedalaman semacam itu, kamu buat jejak yang banyak. Jejak yang akan dicatat oleh Tuhan yang tidak akan pernah sirna selama-lamanya. Ketika kita nelusurin trek, usahain sambil kita berzikir. Itu jalan akan bersaksi di hadapan Allah. Dan setiap pijakan zikir kita akan menjadi jejak yang tiada akan pernah hilang sampai hari kiamat. Terus, ya, teman-teman yang melakukan hiking itu, usahain, ya, bikin jejak sholat.
di tempat-tempat yang memang sulit untuk dijangkau. Yang mungkin satu kali kamu hanya sampai ke situ seumur hidup, tapi jejak kamu ada di situ. Hari kiamat kamu akan kagum. Dengan apa tahu? Dengan diangkatnya di hadapan sekalian makhluk Allah tempat-tempat istimewa tersebut, tempat-tempat terpencil itu, ternyata di situ ada jejak kamu untuk Allah. Kamu akan bangga ketika kamu masuk ke tempat di hari kiamat tuh, diperlihatkan ini jejak kamu di tempat-tempat terpencil. Jejak yang kamu jejakkan untuk Allah. Itu akan menjadi kebanggaan tersendiri untuk kamu. Dalam Al-Quran surat Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Hari itu katanya Allah Ta'ala, bumi akan bercerita tentang kabar, berita yang ada pada dirinya. Tahu nggak? Nabi SAW ketika diturunkan ayat itu mengatakan kepada para sahabatnya, kepada umatnya, atadrun ma akhbaraha, tahukah kamu berita apa yang akan diceritakan oleh bumi di hari itu, di hari kiamat? Sahabat bilang, tidak ya Rasulullah, beritahukan kepada kami. Maka Nabi bilang, ketahuilah yang akan diceritakan oleh bumi dari berita tentangnya adalah bahwasanya bumi akan berkata di hadapan sekalian makhluk dan ciptaan Allah, bahwasanya di tempat ini, di zona ini, di titik ini, Fulan bin Fulan, tanggal sekian, jam sekian, telah melakukan kemaksiatan di sini, kemaksiatan ini dan itu. Terus bumi yang sebelah sini juga mengatakan, hari itu, tanggal sekian, jam sekian, Fulan bin Fulan melakukan kemaksiatan ini. Dan begitu seterusnya. Setiap jengkal, setiap titik di muka bumi, dia akan bersaksi di hadapan Allah atas kemaksiatan yang dilakukan oleh siapapun, kapan. Itulah berita. Teman-teman, apabila maksiat, itu berita yang akan disampaikan oleh bumi yang dipijak oleh pelaku kemaksiatan, maka bagaimana kiranya kesaksian bumi atas orang-orang yang taat, yang memijakkan kakinya dalam ketaatan di atas bumi. Dia juga akan bersaksi tentang ketaatan, tentang ibadah, tentang ketakwaan.